Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggreni M. Siburia dengan NIM 12S22018 dari program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di T02 Akademik Simulator, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini di T02 Akademik Simulator ini uh, diberikan tugas untuk mengembangkan pekerjaan sebelumnya terkait akademik simulator. Spesifikasinya ditentukan sebagai dan dibagi menjadi beberapa task. Task yang pertama itu add more course. Tugas yang pertama ini mengembangkan sebuah driver class yang mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple atau banyak course. Jadi di tugas ini tuh disarankan untuk menggunakan array sebagai media penyimpanannya. Lebih lanjut, driver juga disediakan untuk nantinya dapat memiliki kemampuan menerima baris-baris masukan interaktif dari pengguna. Jadi setiap baris masukan mempresentasikan data sebuah course atau mata kuliah. Nah, pada saat dieksekusi, driver akan terus-menerus membaca baris masukan hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti itu ditandai dengan triple dash. Nah, di sini uh, ada dua baris inputan yang akan dibuat sebagai contohnya nanti, dan di sini ada dua baris outputnya. Nah, di bagian outputnya, di bagian inputnya itu nanti setiap paket inputannya itu dipisahkan dengan tanda hash atau pagar. Nah, sedangkan di outputnya itu dipisahkan dengan simbol garis lurus sebagai data separatornya gitu. Nah, di task yang kedua itu add more students. Nah, di bagian ini itu uh, spesifikasi itu masih sama dengan yang di add more course, tetapi di sini yang dibuat bervariasi itu adalah studentsnya itu. Jadi kayak di inputnya ini dimasukkan NIM-nya, namanya, tahun, dan program studinya. Sama outputnya juga dibuat data separatornya itu sebagai garis lurus. Di task yang ketiga ada add more enrollments. Spesifikasinya juga sama dengan di task 1 dan task 2. Perbedaannya itu hanya entitinya dioperasikan, yakni entitasnya enrollment gitu. Nah, untuk inputannya juga sama, ada kode, ada ID, ada tahun, dan ada semester. Tuh. Nah, di task 04 ini itu add more everything. Jadi di sini itu digabungkan semua add more course, add more student, dan add more enrollment disatukan menjadi satu array juga. Disatukan menjadi satu array. Nah, jadi untuk membedakan instruksinya ditambahkan sebuah segmen pada bagian awal input dengan spesifikasi. Yang pertama, course add dimasukkan untuk menambah sebuah entitas akademik model course. Yang kedua ada student add dimasukkan untuk menambah sebuah entitas akademik model student. Yang ketiga ada enrollment add dimasukkan untuk menambah sebuah entitas akademik model enrollment. Nah, saat saya mengerjakannya, saya terlebih dahulu itu mengisi bagian course-nya. Nah, di sini ada package akademik model. Ini tuh deklarasi paket di mana kelas course itu ada gitu. Nah, selanjutnya ada public class course. Ini adalah deklarasi kelas course. Jadi kelas ini memiliki properti tentang suatu mata kuliah seperti di sini ada kode, name, kredit, dan passing grade-nya. Masing-masing itu dideklarasikan dengan tipe data private karena keempat variabel ini hanya akan bisa diakses di kelas core saja. Makanya dikasih uh, tanda private gitu. Kemudian ada ada public course, string code, string name, pokoknya di line 13 ada integer credit dan string passing grade. Jadi ini itu merupakan suatu konstruktor untuk kelas course yang menerima parameter untuk menginisialisasi semua variabel instance. Nah, di sini tuh dibentuklah konstruktor untuk membentuk menerima ke empat parameter ini. Kemudian di sini ada uh, kemudian ada bagian getter setternya. Di sini itu digunakan sebagai untuk mengembalikan
nilai dari semua parameternya tadi, ada kode, name, kredit, dan passing grade. Kemudian yang terakhir ada override-nya. Override-nya itu anotasi yang menunjukkan bahwa metode yang mengikuti adalah penimpaan metode yang ada dalam kelas induknya. Jadi itu string-string dibuat gimana untuk metode toString ini untuk menghasilkan representasi string dari objek course-nya gitu. Di sini juga dibuat pengembalian dengan bentuk return kode plus tanda garis 1, name tanda garis 1, grade, credit tanda garis 1, dan passing grade. Sama sesuai dengan yang diminta di output yang di readme tadi. Nah, kemudian untuk mengisi enrollment. Jadi di enrollment ini juga sama pengisiannya dengan yang di kelas course. Di sini diambil dari package academic model, terus ada public class enrollment. Di enrollment ini variabel-variabelnya itu ada semester, academic year, course code, student ID, grade. Kelima variabel ini itu memiliki dideklarasikan sebagai private karena memang kelima variabel ini hanya akan bisa diakses di kelas enrollment gitu. Kemudian selanjutnya ada constructor public enrollment dengan parameter string course code, string student ID, string academic year, string semester, string grade. Nah, di sini tuh harus disusun secara berurutan sesuai dengan output yang diminta. Nah, kemudian diikuti dengan pembuatan getter setternya untuk masing-masing semester akan mengembalikan semester, void set kemudian akan di set atau ditentukan sebagai nilai semester. Kemudian ada get academic year, ada get course code, ada get student ID, ada get grade. Kemudian terakhir sama itu ada override-nya itu. Override-nya itu untuk override-nya itu anotasi untuk menunjukkan bahwa metodenya itu mengikuti metode-metode yang diikutinya itu adalah penimpaan dari metode yang ada dalam kelas induk. Jadi public string to string ini metode toString yang di override untuk menghasilkan representasi string dari objek enrollment. Kemudian akan dikembalikan juga dengan ini return course code, kemudian data separatornya sebagai garis, student ID, garis, academic year, garis, semester, garis, dan non. Nah, selanjutnya ada untuk student. Jadi di student ini itu deklarasi kelas student. Ini public class student dengan variabelnya itu ada 4 yang masing-masing dideklarasikan dengan private, yaitu ada ID, name, year, dan studi program. Kemudian di sini ada konstruktornya dengan parameter string ID, string name, integer year, string studi program. Kemudian diikuti dengan getter setternya untuk masing-masing get ID mengembalikan return ID, kemudian get name mengembalikan name, kemudian ada get year mengembalikan year, kemudian ada get studi program mengembalikan studi program, kemudian di akhir ada override-nya sama seperti sebelumnya, itu adalah untuk penumpukan data override yang akan dikembalikan dari kelas student. Kemudian akan dibuat returnnya itu ID dengan data separator name, data separatornya itu garis, kemudian year, kemudian diikuti dengan studi program. Nah, selanjutnya pekerjaan yang saya lakukan untuk driver 1. Jadi di driver 1 ini sama seperti yang dibuat di tag 1. Di sini tuh ada add more course. Jadi di sini kita menggunakan release untuk course gitu. Pertama sekali akan dibuatlah membaca inputannya, yaitu scanner SC, ini scanner. Di sini itu membuat objek scanner untuk membaca input dari penggunanya. Kemudian diikuti dengan release course new release. Ini itu membuat objek release bernama course yang akan digunakan untuk menyimpan objek course yang dibuat oleh pengguna. Kemudian ada while next. Ini itu bertujuan untuk membaca masukan kalau memang sudah ada masukan dari si
uh, dari kalau yang sudah ada inputan dari si pengguna. Kemudian ada input string equals triple dash, itu menandakan bahwa si pengguna telah mengakhiri pemasukan inputnya gitu. Jadi dia nanti akan melakukan break. Nah, di sini itu uh, string input segment sini itu memecah masukannya itu menjadi 4 segmen, karena tadi ada 4 segmen yang diminta, yaitu chord-nya, name-nya, credit, dan passing grade. Jadi uh, masing-masing itu di split atau dibatasi dengan tanda pagar atau hash. Jika panjang input segmennya itu lebih atau sama dengan 4, maka di input segmen 0 itu ada string code, di input segmen 1 itu ada string name, di input segmen 2 itu ada integer credit, di input segmen 3 itu ada string passing grade. Nah, setelah itu dibuatlah sebuah uh, konstruktor untuk membuat objek course dan menambahkannya ke array list. Di sini ada uh, objek course baru dengan menggunakan data yang telah dibaca dari input. Jadi ini berbeda dengan yang ada di course yang di model. Di sini itu untuk konstruktor yang menandakan bahwa ini sudah ada membaca inputan yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian nantinya akan jika tidak ada maka dinyatakan sebagai input tidak valid. Sebenarnya ini tidak diperlukan, tapi ini hanya untuk berjaga-jaga. Kemudian nantinya akan menampilkan hasil berupa output itu untuk mengembalikan uh, yang ada di course-nya tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menutup scanner setelah selesai digunakan. Terus yang kedua, itu driver 2 adalah add more student. Jadi yang dibuat banyak itu adalah studentnya gitu. Sama seperti yang ada di driver 1, while ini menandakan di sini ini menandakan bahwa adanya inputan dari si pengguna. Kemudian jika pengguna memasukkan simbol triple dash itu menandakan bahwa pengguna sudah mengakhiri proses pemasukan input. Kemudian di sini ada pemecah masukan menjadi 4 segmen. Di sini ada string input segment yang dipisah dengan tanda pagar. Jika panjang input segmennya itu lebih besar sama 4, maka di input segmen 0-nya itu ada ID, di input segmen 1-nya ada name, di input segmen 2-nya ada integer year, dan di input segmen 3-nya ada studi program. Kemudian membuat objek course dan menambahkannya ke array list. Di sini itu sebuah konstruktor yang menandakan bahwa ini code ini sudah membaca inputan dari si pengguna, biar berbeda dengan konstruktor yang ada di model student. Nah, kemudian nanti akan menampilkan hasilnya untuk student yang sesuai dengan variabel-variabel yang dimasukkan tadi, maka dia akan memprint student, yaitu yang ada di model. Kemudian menutup scanner setelah selesai digunakan. Kemudian ada driver 3. Di driver 3 ini sama seperti yang di driver 1 dan 2, tapi yang di sini dibuat bermacam-macam atau bervariasi adalah kelas enrollment. Nah, di sini ada while, itu menandakan bahwa adanya inputan yang akan dimasukkan oleh user. Kemudian ada if yang menandakan bahwa jika user memasukkan triple dash itu menyatakan bahwa uh, eksekusinya itu inputannya telah berhasil dimasukkan semuanya. Kemudian string inputannya itu akan dimasukkan ke 4 segmen yang masing-masing dipisah dengan tanda pagar. Seperti course code di part 0, student ID di part 1, academic year di part 2, semester di part 3. Kemudian di sini ada konstruktor untuk menyatakan bahwa course ini telah membaca semua inputan yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian akan menampilkan hasil, yaitu dengan pengembalian course code dengan
pemisahnya itu garis lurus satu, student ID, academic year, semester, dan non non ini sudah di set sebelumnya, di set khusus untuk grade. Kemudian terakhir yaitu menutup scanner setelah selesai digunakan. Kemudian untuk driver yang keempat ini tuh untuk menggabungkan semua array course, array student, dan array enrollment. Makanya di sini mulai dari baris keempat sampai keenam itu mengimport academic model course, enrollment, dan student. Kemudian di sini ada memasukkan scanner, masukan itu menandakan untuk bahwa pengguna bisa masukkan inputan. Kemudian ketiga-tiganya array list itu dimasukkan, itu ada array list course, array list enrollment, dan array list student. Nah, jika masukannya itu uh, jika masukannya diberi jika pengguna menginput tanda triple dash, itu akan mengeluarkan perinan masing-masing untuk course seperti berikut, untuk student seperti berikut, untuk enrollment seperti berikut. Tetapi dengan syarat untuk inputan dari si penggunanya itu masing-masing paket masukannya itu diberi pemisah hash atau tanda pagar. Jika comment equals-nya itu mencantumkan course add dengan string code-nya itu di input R1, string name di input R2, integer credit di input R3, string passing grade di input R4, course code, maka konstruktornya itu yaitu ini, kode, name, credit, passing grade, course, dan add course. Itu di sini course add course ini menandakan bahwa course itu sudah ditambahkan. Kemudian ada else if jika comment equals-nya itu student add. Sama seperti course juga tadi, yang diminta ada ID, name, year, studi program, student, dan yang terakhir ini itu menyatakan bahwa add student yang banyak itu yang bervariasi itu telah dimasukkan. Kemudian ada comment enrollment add, itu sama seperti course add dan student add, tetapi di enrollment ini ada course code, student ID, academic year, semester. Maka di enrollment add-nya ini, enrollment ini itu menyatakan bahwa semuanya sudah pengguna sudah menginput semuanya yang diperlukan untuk penambahan enrollment. Kemudian masukannya atau scannernya itu ditutup. Nah, untuk mengecek apakah program ini berjalan, saya mulai dari driver 1 untuk pengerjaan di uh, pengerjaan taks 1. Cuma sini. Di sini langsung saya make compile. Kemudian yang akan saya tes itu adalah yang taks 1, make test 1. Nah, yang dimasukkan ini saya langsung ambil dari readme-nya satu persatu. Kemudian kemudian saya beri triple dash karena saya sudah mengakhiri penginputan data. Nah, hasilnya itu sebagai berikut, sudah sesuai dengan yang diminta di readme-nya. Kemudian saya akan melanjutkan ke make test 2. Nah, yang diminta itu ini, saya langsung ambil dari readme. Terus saya akhiri dengan triple dash, maka keluarannya yaitu 12S. Sudah sesuai dengan yang di readme berikut. Kemudian saya lanjut untuk make test 03. Di sini yang dimasukkan itu, yang dibuat bermacam itu adalah enrollment. Jadi di sini kemudian sudah keluar juga. Ini untuk keluar baris pertama.
Kemudian untuk baris kedua, ini untuk baris keduanya. Kemudian saya akhiri, maka pengeksekusiannya telah selesai. Kemudian make test 04. Di sini juga saya masukkan persatu agar kita lihat apakah outputnya sudah sesuai. Kemudian ada ini. Kemudian ini. Di dalam code study saya membuat urutannya itu dengan penginputannya terlebih dahulu, baru nanti kita akan melihat apakah outputnya itu keluar sesuai dengan urutan inputan yang saya masukkan. Kemudian diberi request, maka ini adalah outputnya. Berikut outputnya. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa code yang setelah saya kerjakan ini menghasilkan yang sesuai diinginkan di readme. Jikalaupun ada kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.